Situs Gunung Pucangan. Situs Gunung Pucangan berada di Desa Cupak, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Dipercaya, situs Gunung Pucangan ini adalah peninggalan dari Raja Airlangga dari Kerajaan Kauripan. Dalam prasasti Pucangan yang masih tersandra di negeri seberang, disebutkan bahwa Raja Airlangga meresmikan lokasi pertapaan di lereng Gunung Bugawat. Lokasi suci itu kini dipercayai sebagai wisata religi pertapaan Dewi Gili Suci di situs Gunung Pucangan, Desa Cupak, Kecamatan Ngusian, Kabupaten Jombang. Pada bagian sisi prasasti Pucangan yang berbahasa Jawa kuno, disebutkan bahwa tanggal 10 Paro Terang bulan Kartika 963 Saka, Raja Airlangga dengan gelarnya Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharma Wangsa Airlangga Anantawiramo Tunggadewa memerintahkan daerah-daerah Pucangan, Brahem, dan Baputi dijadikan sima untuk kepentingan pertapaan yang telah didirikannya. Warga sekitar mempercayai lokasi pertapaan Gunung Pucangan ini adalah salah satu tempat pelarian Raja Airlangga kala dikejar oleh musuh-musuhnya setelah peristiwa Mahapralaya selain Sendang Made. Bisa jadi lokasi ini merupakan tempat untuk pertapaan, sedangkan Sendang Made adalah tempat tinggal Sang Prabu. Kedua tempat ini berada dalam radius yang tak jauh, setidaknya untuk ukuran perjalanan di masa lampau. Sejarah situs Sendang Made juga ada di channel ini. Silahkan dicek di video channel ini. Dalam pelarian bersama asisten pribadinya yang bernama Empu Narotama, Raja Airlangga berusaha mengumpulkan kembali loyalis Dharma Wangsa Teguh. Raja sebelumnya yang tewas dalam Mahapralaya, Ken Bayan, ditugaskan untuk kembali membangun pasukan. Sedangkan
Raja Airlangga dan asisten kepercayaannya yang bernama Empu Narottama diceritakan melanjutkan perjalanan ke sebuah tempat suci yang didapat dari petunjuk bisikan gaib atau pawisi Niskala yang berada di puncak Gunung Pucangan. Di salah satu puncak pegunungan Pucangan inilah Prabu Airlangga melakukan pertapaan selama sekitar 2 tahun. Di puncak Gunung Pucangan yang didominasi guntur lahan kabur ini pula saat sang Prabu memutuskan untuk menjadi seorang pertapa berjuluk Resi Gentayu. Disangka putri mahkotanya yang digadang-gadang sebagai pewaris tahta utama juga memutuskan untuk meletakkan jabatannya dan memilih menjadi pertapa adalah Mahamantri Rakyan Hinosri Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Utungga Dewi dalam Prasasti Cane 1021. Putri sulung dari Permaisuri Dewi Galuh Sekar Kedaton yang secara tak terduga memutuskan menjadi biksuni yang kemudian dijuluki Dewi Gili Suci. Ada banyak lokasi yang menjadi tempat pertapaan yang dikaitkan sebagai lokasi petilasan Dewi Gili Suci. Di antaranya Gua Selomangkleng Kediri dan Gua Selomangkleng Blitar. Ini disebabkan sang putri yang menjadi pertapa itu berpindah lokasi pertapaan dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga akhirnya menetap di pertapaan Gunung Pucangan, tempat ayahandanya bertapa sampai akhir hayat sang putri. Kisah Dewi Gili Suci sendiri banyak tercatat dalam sejarah dan kisah-kisah lain dari kota tetangga, termasuk beberapa petilasannya. Bahkan Dewi Gili Suci dikenal dalam kisah Panji Asmorobangun dan Galuh Chandra Kirana yang kini menjadi kisah legenda di bumi Daha. Tempat yang diyakini sebagai Dahanapura atau ibu kota kerajaan setelah ayahandanya meletakkan tahta, disebutkan Dewi Gili Suci adalah putri tertua dari Resi Gentayu dan kerap didengarkan pendapatnya raja dari Jenggala karena punya posisi yang sangat dihormati. Sebutan Dewi Gili Suci juga punya asal mula sendiri, sesuai keputusannya meletakkan jabatan putri mahkota.
Kili sendiri berarti pertapa, suci artinya murni atau bersih. Diceritakan, sang putri memang mengalami kedi atau tidak pernah mengalami menstruasi atau haid, sehingga dia disebut juga Rara Sucian. Sang pertapa perempuan itu kemudian dianggap sebagai wanita suci pepunet tanah Jawi. Sang putri memang memilih menjadi biksuni, namun parasnya yang cantik dan posisinya sebagai putri mahkota masih begitu menggoda bagi para bangsawan lainnya untuk memperistrinya. Beberapa pelamar bahkan disebutkan memiliki kesaktian luar biasa, sehingga bila lamarannya ditolak maka dikhawatirkan akan membuat kericuhan. Dalam legenda Gunung Kelut dikisahkan untuk menghambat proses lamaran itu, Dewi Kili Suci memberi berbagai macam syarat yang hampir tidak mungkin diwujudkan pada pelamarnya. Salah satu yang paling terkenal adalah tantangan membuat 2 sumur yang disanggupi oleh Mahesa Suro. Satu sumur harus berbau amis, sedangkan lainnya harus berbau harum. Di puncak Gunung Kelut, kedua sumur harus selesai dalam 1 malam dan rampung sebelum ayam berkokok. Saat sumur sudah tergali begitu dalam dan siap diincip aromanya, atas tipu daya sang putri, Mahesa Suro dijerumuskan ke dalam sumur buatannya sendiri dan dikubur dengan batu hidup-hidup oleh prajurit kerajaan yang sedang menjalankan perintah oleh sang putri. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera para pecinta sejarah. Wassalamualaikum. Om Swastiastu.